Salam liturgi, sumber dan puncak hidup Kristian. Para sahabat sanggar yang terkasih, selamat berjumpa kembali pada program Paham dan Terampil Berliturgi yang diselenggarakan oleh Sanggar Bina Liturgi yang diasuh oleh Bapak Ernest Marianto. Dalam episode 8 yang lalu kita berbicara tentang doa pembuka, yakni tentang hakikat doa pembuka dalam perayaan Ekaristi dan struktur serta unsur-unsurnya. Jadi, dalam 8 episode telah kita selesaikan seluruh ritus pembuka, mulai dari perarakan masuk sampai dengan doa pembuka. Dalam episode 9 kali ini kita akan berbicara tentang liturgi sabda. Liturgi sabda adalah bagian kedua dari perayaan Ekaristi. Liturgi sabda ini diawali dengan pewartaan bacaan-bacaan dari Alkitab dan diakhiri dengan doa umat. Gereja Katolik Pasca Vatikan II menaruh perhatian yang besar terhadap sabda Allah yang tersaji dalam Alkitab. Inilah sebabnya dalam setiap kegiatan liturgi, Alkitab diberi tempat dan peranan yang amat penting. Sehingga dalam perayaan-perayaan liturgi dimasukkan bacaan Alkitab yang lebih banyak, lebih beraneka ragam, dan lebih cocok. Gereja Katolik berusaha menyajikan sabda Allah secara melimpah kepada kaum beriman, khususnya melalui ibadat-ibadat umat, terutama melalui perayaan Ekaristi dan ibadat harian. Untuk itu Gereja Katolik menciptakan sistem yang luar biasa yang lazim disebut lingkaran tahun bacaan, yang dibedakan dalam lingkaran 3 tahun dan lingkaran 2 tahun. Lingkaran 3 tahun yakni perputaran bacaan dalam 3 tahun. Setelah 3 tahun, bacaan yang sama disajikan kembali kepada umat dalam liturgi. Lingkaran bacaan 3 tahunan ini diterapkan pada perayaan Ekaristi hari Minggu dan hari Raya, dan biasa disebut dengan tahun A, tahun B, dan tahun C. Pembedaan tahun A, tahun B, dan tahun C dibuat atas dasar Injil yang dibacakan dalam masa biasa tahun yang bersangkutan. Pada tahun A dibacakan terutama Injil Matius, pada tahun B dibacakan Injil Markus, dan pada tahun C dibacakan Injil Lukas. Lalu Injil Yohanes kapan dibacakan? Injil Yohanes dibacakan pada masa-masa khusus dan perayaan-perayaan tertentu, serta untuk menggenapi bacaan Injil tahun B. Bagaimana caranya kita mengetahui atau menentukan tahun A, tahun B, dan tahun C? Caranya mudah, yakni semua tahun yang bilangannya habis dibagi 3, itulah tahun C. Tahun terdekat yang bilangannya habis dibagi 3 adalah tahun 2019. 2019 dibagi 3 hasilnya 673. Jadi, tahun 2019 adalah tahun C. Dari situ kita bisa tentukan bahwa tahun ini 2020 adalah tahun A, dan berikutnya tahun 2021 adalah tahun B. Lalu 2022 tahun C lagi. Demikian seterusnya. Perlu diketahui bahwa penghitungan tahun liturgi berbeda dengan tahun Masehi. Kalau tahun Masehi selalu dimulai dari 1 Januari.
tahun liturgi dimulai pada hari Minggu Advent pertama yang biasanya jatuh pada awal Desember atau akhir November. Jadi, tahun A yang sekarang sedang berjalan sudah dimulai ada bulan Desember 2019 dan akan berakhir sebelum Desember 2020. Di sini saya tampilkan sistem 3 bacaan untuk menjamin agar bacaan Alkitab tersaji secara melimpah dalam perayaan liturgi yang dihadiri banyak umat, yakni misa hari Minggu dan hari Raya. Gereja Katolik menciptakan sistem 3 bacaan. Artinya, untuk setiap misa hari Minggu dan hari Raya disajikan 3 bacaan. Bacaan pertama dari Perjanjian Lama atau pada masa Paskah dari Kisah Para Rasul. Bacaan kedua dari tulisan para rasul atau surat-surat dan wahyu. Dan bacaan ketiga dari Injil. Sekarang saya akan berbicara tentang lingkaran 2 tahun. Di samping lingkaran 3 tahun ada juga lingkaran 2 tahun, yakni perputaran bacaan dalam 2 tahun. Setelah 2 tahun, bacaan yang sama kembali disajikan kepada umat dalam liturgi, dan lingkaran bacaan 2 tahun diterapkan pada misa harian, yakni misa di luar hari Minggu dan pada ibadat harian atau doa brevir atau ofisi. Jadi, untuk liturgi pada hari-hari ini, bacaan Alkitab disajikan dalam lingkaran 2 tahun, tahun 1 dan 2. Bagaimana sih kita mengetahui atau menentukan tahun 1 dan tahun 2? Caranya sangat mudah, yakni semua tahun ganjil adalah tahun 1 dan semua tahun genap adalah tahun 2. Unsur-unsur pokok dalam bacaan-bacaan Alkitab dan Mazmur Tanggapan merupakan bagian pokok dari liturgi Sabda. Demikian ditegaskan dalam pedoman Misale Romawi nomor 55. Sebab dalam bacaan-bacaan dari Alkitab, Allah sendiri bersabda kepada umatnya. Ini dikatakan antara lain dalam Konstitusi Liturgi Vatikan II nomor 33. Disitulah Allah menyingkapkan misteri penebusan dan keselamatan serta memberikan makanan rohani. Ditegaskan pula oleh Konstitusi Liturgi nomor 7 bahwa lewat sabdanya Kristus sendiri hadir di tengah-tengah umat beriman. Dikatakan unsur pokok karena bacaan-bacaan Alkitab tidak boleh dihilangkan atau dikurangi, apalagi diganti dengan bacaan lain yang bukan dari Alkitab. Begitu juga nyanyian Mazmur yang diambil dari Alkitab dalam perayaan Ekaristi. Tidak diizinkan mengganti bacaan dan Mazmur Tanggapan yang berisi sabda Allah dengan teks-teks lain yang bukan dari Alkitab. Sebab lewat sabda Allah yang diwariskan secara tertulis itulah Allah masih terus berbicara kepada umatnya. Demikian ditegaskan dalam buku Tata Bacaan Misa nomor 12. Cara pelaksanaan. Liturgi Sabda harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga mendorong umat untuk merenung. Oleh karena itu, setiap bentuk ketergesa-gesaan yang dapat mengganggu permenungan harus sungguh dihindari. Para sahabat sanggar,
Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama kami mengenai seluk-beluk liturgi sabda dalam ibadat, khususnya perayaan Ekaristi. Semoga dengan ini kita semakin memahami makna liturgi sabda dan semakin terampil melaksanakannya. Sampai jumpa dalam episode 10 yang akan tayang mulai Jumat yang akan datang. Jangan lupa subscribe. Kalau Anda belum punya waktu longgar untuk menonton seluruh tayangan ini, sekurang-kurangnya bukalah sebentar dan subscribe. Baru kemudian menonton seluruh tayangan kalau sudah senggang. Salam liturgi, sumber dan puncak hidup Kristiani.